Bapak Ibu, Sobat Tabita, itu dia ya pelayanan A to Z dari Tabita di kala duka. Kiranya kita selalu ingat akan hal itu dan jangan ragu untuk menghubungi Sobat Tabita dan untuk menanyakan info-info lebih detail lainnya. Baik, telah hadir bersama kita saat ini Ibu Natalia Pandiangan di webinar Hukum Waris Part 1, Part 1, tentunya sudah mengenal beliau. Selamat pagi Ibu Natalia, saya undang hadir secara visual dan juga audio. Selamat pagi, Ibu Lina Cindra. Selamat pagi, Sehat Bapak ya, Bu? Ibu. Sehat, terima kasih. Sehat, baik. Ibu Natalia Pandiangan adalah seorang notaris dan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Dan saat ini beliau menjabat itu di kota Tangerang Selatan ya, dan sebelumnya Ibu Natalia juga pernah berprofesi di Sukabumi, Jawa Barat. Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S1-nya, kemudian lanjut ke program spesialis notariat dan pertanahan di kampus yang sama, Universitas Indonesia. Dan bagi Anda yang alumni penabur, ini juga sesama penabur ya, SD, SMP, SMA dibabat semua di penabur. Dan pengalaman organisasi beliau adalah pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, juga pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Tangerang Selatan, juga ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan. Ya, jadi ini benar-benar narasumber yang bukan kaleng-kaleng, dan sekali lagi kepada peserta dipersilakan untuk memute dirinya sendiri bila mungkin tidak sengaja ter-unmute ya Bapak Ibu, agar acara kita berlangsung dengan lancar. Dan tidak hanya profesi Ibu Natalia bintang gemilang ya, namun dia juga tidak lupa melayani. Pelayanan beliau terutama di GKI Pondok Indah, di mana beliau berjemaat, itu sebagai tim liturgi, pemateri Bina Pranika, pemimpin kelompok kecil atau life group, dan juga pemimpin kelompok kecil Pasutri. Nah, ini sesuai dengan visi hidup Ibu Natalia, berprofesi sebagai pejabat publik yang setia, integritas, dalam melayani Tuhan di segala aspek kehidupan. Ini satu inspirasi yang sangat baik. Bu Natalia, gimana kesannya setelah Ibu membawakan webinar part 1, lalu sekarang cuap-cuap lagi di part 2 ini, gimana Bu? Saya surprise gitu ya, ternyata banyak orang yang merespon dengan pertanyaan yang beratus-ratus ini ya, banyak aspek yang ditanyakan gitu ya, menarik. Jadi saya rasa nantikan lagi part 3 gitu ya, kita lebih dalam lagi mempelajari mengenai hukum waris. Ya, benar Bu Natalia, bahkan bagi panitia sendiri pun mereka cukup surprise, dan bahkan mereka menambah kapasitas daripada ruang Zoom untuk menampung antusiasme peserta yang hadir, baik yang di part 1 maupun part 2 sekarang. Nah Bapak Ibu Sobat Tabita, sekali lagi diingatkan bahwa pertanyaan silakan disampaikan, baik mereka yang memang sudah memberi pertanyaan di WhatsApp grup peserta sebelumnya, juga yang sekarang ikut, yang tersedia linknya di chat. Jadi tolong klik linknya dan sampaikan pertanyaan Anda dengan singkat dan jelas. Ibu Natalia, saya persilakan sharingnya 30 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Mohon ditayangkan share screen. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting. Saya ragu apakah kita semua sudah mengikuti part 1 gitu. Tapi untuk menyamakan persepsi kita, maka saya ingin mengulang sedikit apa yang sudah dibawakan di dalam part 1 ya. Part 1 membawakan mengenai apa prinsip-prinsip pewarisan. Yang perlu diingat dari waris adalah harusnya ada peristiwa yang terjadi, peristiwa hukum, yaitu kematian ya. Jadi terbukanya sebuah pewarisan hanya bisa terjadi karena adanya kematian. Tidak bisa kita ujuk-ujuk ngomongin waris kalau si pewaris atau tidak ada peristiwa kematian yang terjadi ya. Itu satu prinsip pertama. Kemudian dengan terbukanya warisan pada saat terjadinya kematian, maka muncul apa yang disebut dengan nama pewaris, yaitu orang yang meninggal, yang meninggalkan harta peninggalan. Kemudian ahli waris, yaitu pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Kemudian harta warisan, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kemudian ahli waris dalam hukum perdata barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat itu terbagi dalam 4 golongan.
yaitu golongan pertama adalah suami istri yang hidup terlama dan anak serta keturunannya. Golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak ibu pewaris, yaitu kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Golongan keempat adalah derajat ke persaudaraan yang lebih jauh dari orang tua, saudara kandung, keluarga, kakek, nenek, yaitu misalnya tante, om, keponakan. Itu udah sampai dengan derajat ke-6, itu adalah golongan 4. Apabila golongan 1 masih ada, ahli waris, maka tidak masuk kepada golongan kedua. Bila golongan kedua masih ada, maka tidak bisa mewaris golongan ketiga dan keempat seterusnya. Kemudian hukum waris yang berlaku di Indonesia itu masih terjadi belum ada keseragaman. Jadi ada waris Islam, bagi pewaris yang beragama Islam, maka baginya berlaku hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian waris adat bagi masyarakat yang masih dipengaruhi kekerabatannya secara struktur adat, maka berlaku baginya adalah waris adat sesuai dengan adat istiadat yang dianut oleh si pewaris, misalnya orang Batak, maka warisannya akan dipengaruhi oleh struktur patrilineal ya, yang garis keturunan laki-laki gitu ya. Kemudian waris perdata barat yang berlaku untuk masyarakat non-muslim, WNI keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa. Kemudian hukum yang dipakai di antara 3 hukum tersebut adalah sekali lagi mengikuti hukum si pewaris, bukan ahli waris ya. Kira-kira kemudian mengenai wasiat, bedakan antara waris dan wasiat. Kita sudah bicara di sesi part pertama, yaitu wasiat adalah kehendak terakhir dari seseorang yang dibuat di masa dia hidup mengenai apa yang dia kehendaki ketika nanti dia meninggal kelak gitu ya. Isinya bisa menyangkut materi ataupun non materi. Misalnya materi adalah dia mengatur mengenai harta peninggalannya, tanah, uang, tabungan, deposito itu diwariskan kepada siapa, diwasiatkan kepada siapa, atau bisa berisi non materi. Misalnya dia memberi pesan-pesan moral kepada anak-anaknya untuk hidup rukun, damai, cinta satu sama lain, saling mendukung, atau harus memilih pasangan yang satu agama gitu. Itu wasiat atau kehendak terakhir seseorang dibuat semasa hidup yang menyangkut non materi. Wasiat dapat diubah-ubah atau dapat dibatalkan setiap saat. Yang dipakai berlaku adalah wasiat terakhir yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM melalui notaris pembuat wasiat. Nah, kira-kira itu yang dibawakan di part pertama dan kita juga sudah melakukan tanya jawab. Next. Nah, pada part 2 ini, next, kita akan bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan bersinggungan dengan waris. Yang pertama adalah hibah. Bedakan antara hibah dengan hibah wasiat. Hibah itu adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada pihak lain, garis bawahi ketika dia hidup. Ketika masih hidup, dia melakukan pembagian harta yang dia miliki secara cuma-cuma, secara sukarela kepada orang yang dikehendaki ketika dia hidup. Hal-hal apa yang dapat diberikan bisa berupa rumah, tentu kalau rumah bukan rumahnya diberikan tetapi sertifikat rumahnya ya. Kemudian bisa berupa uang, hibah uang, bisa berupa saham yang atau kepemilikan di dalam sebuah perusahaan. Ingat ketika dilakukan mekanisme hibah dengan akte notaris maupun akte PPAT, kalau hibah tanah berarti melalui akte PPAT, pejabat pembuat akte tanah yang dilakukan di wilayah kerja tanah tersebut berada. Tetapi kalau hibah uang atau saham dilakukan dengan akte notaris ya, ada pembagian kerja ya. Apa yang merupakan ruang lingkup notaris, apa yang merupakan ruang lingkup pejabat pembuat akte tanah. Nah, prinsipnya ketika akta ditandatangani di hadapan notaris ataupun di hadapan PPAT itu berpindah alih kepemilikan. Sehingga pencatatannya pun menjadi berpindah ketika akte hibah ditandatangan, maka sertifikat tanah tersebut pencatatannya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan setempat tempat wilayah tanah kerja tersebut, wilayah tanah tersebut berada, maka alih nama menjadi nama si penerima hibah. Demikian juga dalam hal pelaporan pajaknya.
Ketika semula sertifikat tanahnya terdaftar atas nama si A, sudah ditandatangani akta hibah tanah di depan PPAT diberikan kepada si B, maka di dalam pencatatan pajaknya beralih nama menjadi keluar di SPT tahunan si B. Ya, jadi ingat hibah adalah semasa hidup. Nah, kita bicara yang terkait dengan waris ataupun terkait dengan wasiat adalah hibah wasiat. Next. Next, ya, hibah wasiat. Nah, sama-sama hibah tetapi ada perbedaan. Hibah wasiat itu pemberian barang yang diberikan oleh pewaris atau orang yang memiliki harta kepada orang tertentu yang disebutkan dalam surat wasiatnya. Berarti hibah wasiat ini ditulis pada masa si pembuat wasiat hidup. Tetapi akan berjalan mekanisme pemberiannya itu pada saat dia meninggal dunia. Ya, jadi terbukalah wasiat, dilihat ada hibah wasiat di dalam susunan kata si akta wasiat tersebut, maka itu berjalannya sesudah si pemilik hartanya meninggal. Ya, jadi hibah wasiat dilakukan mekanisme peralihan hak sesudah si pembuat wasiat meninggal dunia. Next. Nah, prosedur hibah wasiat. Pembuatan akta wasiat dibuat semasa hidup oleh seseorang mengenai kehendak terakhirnya terhadap barang-barang tertentu, apakah itu tentang saham dalam perusahaan, apakah tentang tanah-tanah yang dimilikinya. Ingat dibuatnya ketika hidup, semasa hidup. Dilakukan dengan dituangkan dalam akta wasiat yang dinyatakan di hadapan notaris. Nah, akta wasiat ketika sudah ditandatangani di hadapan notaris, oleh si notaris pembuat akta wasiat wajib didaftarkan di Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan HAM. Tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Ahli waris taunya ada wasiat atau enggak itu ketika dia sudah meninggal, si pembuat wasiat dibukalah isi wasiatnya ya. Kapan dibukanya nanti kita lihat ya. Kemudian pastikan di dalam akta wasiat yang kita buat itu ada ditunjuk pelaksana wasiat ya dalam akta wasiat supaya isi wasiat dapat terlaksana saat si pembuat wasiat meninggal dunia ya. Next. Nah, prosedur hibah, kita balik lagi, prosedur hibah itu berarti hibah semasa hidup dilakukan dengan akta nota akta PPAT. Ingat ada pajak-pajaknya. Saya membuat ini karena ada pertanyaan mengenai pajak hibah gitu ya. Ada pajak pemberi hibah, ada pajak penerima hibah. Nah, ada pengurusan SKB bebas pajak PPh bagi pemberi hibah jika orang tua yang memberikannya langsung kepada anak. Ya, jadi garis lurus keturunan langsung dari orang tua kepada anak ada bebas pajak. Next, kita lihat pajak hibahnya. Nah, jika hibah diberikan oleh orang tua kepada anak kandung, maka hibah tersebut tidak menjadi objek pajak PPh, pajak penghasilan. Lain halnya jika pemberian hibah terjadi dari kakak kandung ke adik kandung atau dari menantu ke mertua atau sebaliknya mertua ke menantu, maka hibah menjadi objek pajak PPh. Sehingga si pemberi hibah kena pajak 2,5%. Ya. Kemudian si penerima hibah kena pajak 5%. Ya, yang harus dikurangi dulu NJOP PBB dikurangin NPOP TKP, yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi misalnya Anda hendak menghibahkan sebuah tanah. Orang tua ingin menghibahkan kepada anak tanah semasa hidupnya gitu ya. Dia tidak mau nanti itu menjadi waris, ada banyak tanahnya, maka pada waktu hidup orang tua ini membawa sertifikat tanah ke notaris ya, ke PPAT wilayah tanah tersebut berada. Misalnya tanah yang hendak dihibahkan di Kota Tangerang Selatan, maka Bapak Ibu pergi ke PPAT Kota Tangerang Selatan. Nah, karena orang tua dan anak sebagai penerima hibah, maka si orang tua bebas pajak PPh ya. Dibebaskan dengan mengurus SKB bebas pajak PPh. Tetapi ingat ketika kita mau bebas pajak PPh, walaupun itu orang tua ke anak, harus dilihat dulu SPT-nya
laporan pajak si orang tua ini tercantum nggak tanah tersebut sebagai daftar harta di dalam SPT tahunan si bapak atau si ibu ya. Kalau tercantum maka bisa diurus SKB bebas pajak PPH ya, sehingga hilang pajak 2,5%-nya. Si anak yang akan menerima hibah tersebut tetap kena BPHTB hibah, yaitu nilai NJOP PBB. Mengapa pakai nilai di NJOP PBB? Karena prinsipnya tidak ada transfer-transferan uang kalau hibah. Cuma-cuma diberikan oleh orang tua kepada anak, sukarela, sehingga tidak ada nilainya. Nilainya memakai nilai pada PBB, nilai standar di pajak bumi dan bangunan ya. NJOP PBB-nya misalnya harganya 1M, kurangi dulu dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kalau di DKI Jakarta 80 juta, maka 1M dikurang 80 juta dikali 5%. Itulah yang harus dibayarkan oleh si penerima hibah, yaitu si anak. Tetapi kalau Anda hibah antar saudara kandung atau hibah antara mertua ke menantu, maka itu tidak bisa kita melakukan bebas pajak PPH. Tetap harus membayar si pemberi hibah 2,5%, penerima hibah 5%. Sehingga sama dengan pajak jual beli ya. Penjual 2,5%, pembeli 5%. Ya, jadi mekanisme hibah menjadi sama dengan mekanisme jual beli. Hanya tidak ada transfer-transferan uang jual belinya ya, tidak ada harga terhadap tanah tersebut ya, diberikan cuma-cuma sukarela gitu ya. Next. Nah, ingat ada sebuah kelemahan hibah ya. Hibah itu bisa dimasukkan kembali kepada budel harta peninggalan. Jadi apabila hibah tersebut misalnya begini, seorang tua hanya punya satu-satunya harta adalah rumah tersebut ya. Harta peninggalannya hanya rumah yang dimiliki satu-satunya. Pada masa hidupnya dia sayang kepada satu anak. Lalu dia mengatakan, kalau gitu saya berikan rumah yang merupakan harta peninggalan saya nanti ini kepada anak saya paling bontot yang mengurus dan merawat saya gitu ya. Maka dia melakukan mekanisme hibah semasa hidup, dia berikan kepada anak nomor 4. Beralihlah nama di sertifikat dari si orang tua kepada anak nomor 4. Ketika si orang tua meninggal, kakak-kakaknya ingin tahu dong rumah warisan itu diberikan harusnya kepada 4 anak yang dengan bagian yang sama besar. Tapi ketika mereka melihat sertifikat tanahnya ternyata diberikan kepada satu anak saja. Maka berarti ada bagian mutlak, yaitu terlanggarnya bagian mutlak yang harusnya merupakan bagian dari seluruh ahli waris hanya diberikan kepada satu orang anak. Ya, sehingga terlanggarlah bagian mutlak legitime porsi yang terjadi karena hibah ataupun karena wasiat yang diberikan kepada si anak gitu ya, sehingga akibat hukumnya ada pihak-pihak yang terlanggar ya. Nah, mekanisme yaitu untuk menggugat bagian yang terlanggar dari 3 kakaknya, yaitu mengajukan keberatan atau menuntut haknya di mana ya di pengadilan negeri ya, untuk menuntut si hibah tersebut dimasukkan dulu kepada budel atau keseluruhan harta peninggalan ya, lalu dilakukan inkorting, pengurangan terhadap hibah tersebut. Bagian mutlak kakak-kakaknya tidak boleh terlanggar ya. Berapa bagian mutlak nanti kita lihat. Next. Nah, jadi pemotongan hibah atau hibah wasiat ya, itu nanti disebut dengan inkorting, harus dimasukkan kembali kepada budel harta peninggalan ya. Jadi pemberian penghibahan baik semasa hidup maupun melalui wasiat yang mengakui kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan dapat dikurangi atas tuntutan ahli waris penerima legitime porsi atau ahli waris yang menggantikannya ya. Jadi kelemahan dari hibah adalah tidak menjamin kepastian hukum. Kalau ada pihak-pihak yang merasa terlanggar bagian yang seharusnya dia terima, maka dia bisa dimasukkan kembali ke dalam harta peninggalan yang harus terbagi kepada seluruh ahli waris. Ya, jadi ingat ketika Anda
melakukan pinjaman kredit di Bank BCA. Lalu Anda menjaminkan harta yang Anda dapat melalui hibah dari orang tua. Maka bank, misalnya Bank BCA itu meminta tenggat waktu 3 tahun terlebih dahulu. Dia tidak mau menerima jaminan berupa harta yang didapat dari hibah. Dia minta 3 tahun terlebih dahulu karena dia takut ada gugatan terhadap harta hibah tersebut. Setelah lampau 3 tahun baru harta tersebut bisa dijadikan jaminan pinjaman di bank tersebut. Ya, bank-bank tertentu seperti BCA meminta lampaunya waktu 3 tahun. Ya, karena itu dia takut adanya incourting, pemotongan hibah, adanya gugatan dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari warisan orang tua yang meninggal tersebut. Next. Nah, siapa itu atau apa itu bagian mutlak? Yaitu bagian dari harta peninggalan yang seharusnya diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Ingat ketika seorang tua meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anak. Yang memiliki bagian mutlak hanyalah anak-anak yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Ya, jadi bagian mutlaknya itu ter lindungi oleh undang-undang ya. Siapa itu yang berhak atas bagian mutlak? Yaitu ahli waris garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak sah pewaris dan keturunannya, cucu-cucu bisa. Kemudian ahli waris lurus ke atas, yaitu orang tua pewaris dan seterusnya ke atas kakek nenek. Kemudian anak luar kawin yang diakui sah beserta keturunannya. Jadi itulah para legitimaris atau ahli waris yang memiliki bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, next. Nah, bagian mutlaknya berapa besarannya? Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah diatur. Kalau satu orang anak sah, maka minimal dia harus mendapat setengah dari bagiannya menurut undang-undang. Jadi kalau misalnya satu orang tua memiliki 2 anak dan ada masih istri atau suami yang hidup terlama, jadi yang meninggal adalah si bapak, maka istrinya masih hidup dengan 2 anak, maka kalau orang sah, bagian ahli waris itu masing-masing adalah 2/3 dari sepertiga. Jadi 2/3 dikali sepertiga. Berarti berapa? 2/3 kali 1/3 per 9. Minimal masing-masing anak mendapat 2/9. Ya ini rumit menghitungnya ya, tetapi kira-kira ada bagian-bagian yang diberikan oleh undang-undang itu tidak boleh terlanggar. Jadi kalau di dalam hibahnya itu diberikan ke satu anak, maka kurangi dulu. Bagian mutlaknya harus dikeluarkan dulu, yaitu hitung-hitungannya di sini gitu ya. Nah ini yang dilindungi yaitu anak sah, orang tua dan anak luar kawin. Kalau orang tuanya sudah nggak ada maka yang dilihat anak sah ya. Ingat kalau masih ada ahli waris golongan 1 maka orang tua tidak mendapat bagiannya ya. Ahli waris golongan 1 itu bisa anak sah, bisa anak luar kawin ya. Jadi garis besarnya harus ingat dulu golongan kewarisan, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, lalu besarnya bagian mutlak yang harus diingat dulu ya. Suami atau istri yang hidup terlama tidak termaksud terlindungi, tidak ada bagian mutlak untuk istri atau suami yang hidup terlama. Nanti ini bisa jelas ketika kita menjawab pertanyaan demi pertanyaan ya. Next, ini secara prinsip saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang menarik ada kasus anak luar kawin yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sepuh-sepuh saya lihat snack zaman dulu yaitu Dono. Dia kawin siri dengan seorang artis penyanyi dangdut yaitu Macica Muchtar, memiliki seorang anak siri yaitu Iqbal namanya. Nah, ketika itu kawin siri itu berarti bukan kawin resmi, tidak tercatat dalam buku nikah ya. Kalau beragama Islam itu disebut buku nikah ya. Nah, ketika judicial review ini dilakukan, Murdiono sudah meninggal, Macica Muchtar menuntut uji
uji pasal tersebut ya, uji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Dia melakukan uji terhadap undang-undang, pasal undang-undang yang mengatakan bahwa perkawinan itu diakui apabila tercatat pendaftarannya gitu ya di dalam buku nikah. Nah, Macica mempermasalahkan dan pasal 43 dia mempermasalahkan bahwa apabila anak luar kawin di pasal 43 hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Berarti si Iqbal ini tidak mewaris dari ayah biologisnya ya, karena perkawinan ayah dan ibunya tidak tercatat sehingga dia tidak lahir dalam perkawinan yang sah, disebut anak luar kawin. Nah, kemudian hasil putusan Mahkamah Konstitusi, si Iqbal ini diakui memiliki hubungan hukum dengan ayahnya karena ternyata dari tes DNA dia memiliki eh, darah atau DNA darah dari orang tuanya. Dibuktikan bahwa Murdiono adalah ayah biologis dari si Iqbal, sehingga implikasinya ada pengakuan anak tersebut sebagai anaknya Murdiono gitu ya, dan perlakuannya sebagai anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Tetapi oleh Macica Murtar tidak diteruskan kepada menuntut waris dari pihak keluarga Murdiono. Cukup dia menerima pengakuan bahwa Iqbal itu adalah anak sah, anak biologis dari Murdiono, sehingga akte kelahiran si Iqbal bisa dibuat menjadi anak biologis dari si Murdiono ya. Next. Nah, pembatasan wasiat juga tidak boleh melanggar bagian mutlak dari para ahli waris yang diatur menurut undang-undang ya, tadi anak yang sah, kemudian orang tua dan anak luar kawin yang diakui sahnya ya. Jika bertentangan yang dibuat dalam wasiat melanggar, maka ada mekanisme yang bisa dilakukan yaitu sengketa waris ya. Apabila tidak dikeberatan maka wasiat tersebut bisa berjalan, tetapi apabila ada ahli waris yang merasa keberatan bagian mutlaknya dilanggar, maka dia bisa melakukan mekanisme gugatan atau sengketa waris. Next. Nah, sekali lagi saya mengulang apa itu wasiat, yaitu kehendak terakhir dari seseorang yang dibuat semasa dia hidup, dibuat di hadapan notaris, bisa dengan akta notaris, bisa ditulis tangan tetapi kemudian disimpan di notaris. Nah, di dalam isi wasiat harus mencabut wasiat-wasiat yang sudah dibuat lebih dahulu ya. Kalau dia sudah buat di notaris lain maka otomatis wasiat yang berlaku adalah wasiat yang terakhir, karena di dalam akta wasiat selalu menyebutkan mencabut akta wasiat yang dibuat terlebih dahulu. Isinya bisa ada material, bisa ada non material. Material itu menyangkut harta peninggalan, apa-apa yang dia atur yang akan terjadi nanti terhadap hartanya jika dia sudah menutup mata, bisa juga non material. Pesan-pesan terakhir yang menyangkut non materi yang dia inginkan terjadi ketika dia sudah meninggal. Nah, di dalam wasiat juga ada pengangkatan pelaksana wasiat ya. Ditunjuk siapa yang diberi tugas untuk melaksanakan menjadi terwujudnya wasiat yang dibuat oleh si pembuat wasiat tersebut. Nah, kemudian wasiat juga wajib didaftarkan, jadi nggak bisa tulis tangan, kemudian tidak didaftarkan, wajib didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM di Pusat Daftar Wasiat, ya ada bukti pendaftarannya. Kemudian berlakunya si wasiat ketika sudah menutup mata. Pembuat wasiat tidak pernah tahu apa yang dia tulis itu berlaku nanti gitu ya. Tidak pada saat ini ketika dia membuat wasiat, nanti terjadi ketika dia sudah almarhum. Yang memastikan terjadinya isi wasiat tersebut adalah si pelaksana wasiat. Ya, next. Nah, siapa itu pelaksana wasiat? Orang yang ditunjuk mengawasi supaya wasiat tersebut sungguh-sungguh bisa dilaksanakan sesuai dengan kehendak si yang meninggal, si pembuat wasiat ya. Kedudukan pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat tersebut dan diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan atau sebagian tertentu saja. Bukan untuk dimiliki oleh si pelaksana wasiat, tidak.
untuk dilaksanakan sesuai maunya si pembuat wasiat. Misalnya pembuat wasiat mengatakan bahwa harta di rumah di Jalan Mangga Besar itu diberikan kepada anak pertama. Maka si pelaksana wasiat yang dia tunjuk itu misalnya tantenya atau kakak adik kandung dari si pembuat wasiat wajib memastikan bahwa tanah di Jalan Mangga Besar diberikan kepada si anak pertama yang namanya Denny Kristianto misalnya gitu ya. Nah, bagaimana memastikan terjadinya? Maka sertifikatnya itu dibawa ke notaris, oleh notaris dibuat akte hibah wasiat PPAT. PPAT-nya berarti Jakarta Barat. Wilayah kerja tanah tersebut adalah Mangga Besar di Jakarta Barat. Oleh si PPAT, pelaksana wasiatnya itu adalah, pemberi hibah wasiatnya adalah si pelaksana wasiat. Bertindak untuk dan atas nama si almarhum yang meninggal, memberikan tanah di Jalan Mangga Besar kepada si penerima wasiat yaitu anak nomor 1 yang bernama Denny Kristianto. Jadi si pelaksana wasiat tidak memiliki keuntungan apapun. Dia hanya melaksanakan apa yang diinginkan oleh si pembuat wasiat. Dia bertindak untuk atas nama si pembuat wasiat yang sudah almarhum. Memastikan sertifikat rumah di Jalan Mangga Besar tersebut beralih nama kepada si anak pertama yaitu Denny Kristianto. Ya, berakhirnya tugas pelaksana wasiat yaitu bila tugasnya telah selesai, ya, semua terlaksana dengan baik. Bagaimana jika anak-anaknya menggugat, ya, ada yang tidak setuju, adik-adik dari Denny Kristianto ternyata ada anak nomor 2, ada anak nomor 3 tidak setuju. Kenapa harta satu cuman punya rumah di Jalan Mangga Besar diberikan hanya kepada anak pertama? Bagaimana dengan anak kedua dan anak ketiga? Maka dia menggugat ke pengadilan. Ya, yang digugat apakah si pelaksana wasiat? Enggak. Yang digugat adalah wasiat, isi wasiat tersebut. Nanti hakim memutuskan, keluarkan dulu bagian mutlak dari anak kedua dan anak ketiga. Sisanya baru diberikan kepada si anak pertama. Ingat prinsipnya adalah pewarisan itu bisa menurut dua hal. Pewarisan menurut undang-undang, pewarisan menurut wasiat. Mana yang lebih tinggi? Wasiat dulu yang dilaksanakan. Ya, kalau wasiatnya bilang begitu, maka dilakukan seperti itu. Sepanjang para ahli waris lain tidak menggugat yang dilaksanakan sesuai putusan pengadilan, ya. Apa yang pengadilan putuskan, berapa besarannya gitu ya. Tadi bila bagian mutlaknya dilanggar dari anak kedua dan anak ketiga, maka di putusan pengadilan bunyinya seperti apa? Keluarkan dulu bagian mutlak anak kedua dan ketiga, maka sisanya menjadi sisa milik dari anak pertama karena wasiatnya berbunyi demikian, diberikan kepada anak pertama. Ya, tetapi kalau tidak ada wasiat, maka pembagian menurut undang-undang yang berlaku, yaitu biasanya sama besar sama rata, tidak membedakan anak laki ataupun anak perempuan. Itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi kalau waris adat, maka adalah hukum adat si pewaris. Misalnya orang Batak, maka berlaku bagian laki-laki lebih besar daripada bagian wanita, gitu ya. Hukum Sumatera Barat, Minangkabau, maka bagian wanita lebih besar dari bagian laki-laki. Atau hukum waris Islam, kepada ahli waris yang berbeda agama dari si pewaris yang beragama Islam, maka tidak terjadi waris mewaris gitu ya. Jadi lihat dulu hukum pewarisnya. Ya, nah pelaksana wasiat tinggal melaksanakan isi wasiat. Kalau nggak ada wasiat maka berlakulah menurut undang-undang atau hukum si pewaris. Ya, pembuat wasiat bisa menunjuk satu orang atau lebih sebagai pelaksana wasiat. Jadi dalam akta wasiatnya dia menunjuk misalnya adik kandungnya untuk memastikan wasiatnya berjalan kepada pemberian warisannya kepada anak-anaknya. Orang adik kandungnya laki-laki. Atau dia menunjuk dua adik kandungnya, bisa dan atau bisa dan atau. Salah satu bisa menjalankan atau dua-duanya harus. Kalau dan berarti dua-duanya, misalnya dia menunjuk dua orang, A dan B, maka dua-duanya harus berjalan sebagai pelaksana wasiat. Tidak boleh saling bertentangan karena yang dilakukan adalah sesuai isi wasiatnya. Tetapi misalnya atau, maka salah satu bisa melakukannya, menjalankannya gitu ya. Pelaksana wasiat. Next.
Nah, mengenai balik nama waris. Bedakan antara waris dan wasiat. Waris itu terjadi apabila ada peristiwa kematian. Nah, ketika ada eh, tanah-tanah yang diwariskan, maka ada mekanisme balik nama waris, yaitu si sertifikat yang semula tertera atas nama orang tua, maka dibalik nama waris ke atas nama, misalnya tadi atas nama papanya meninggal, maka dibalik nama ke atas nama istri yang masih hidup dan anak-anaknya. Ada besarannya gitu ya. Nanti ada dikeluarkan dulu bagian dari harta bersama, dari istrinya 50%, 50% yang bagian si meninggal si bapak ini baru dibagi 3. Misalnya anaknya 2, ada istri, maka dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maka si istri punya 50% harta miliknya sendiri dari harta bersama dan sepertiga dari 50%, yaitu 1/6. Jadi dia punya 3/6 plus 1/6, 4/6 si istri. Anak pertama 1/6, anak kedua 1/6. Ya, itu kira-kira gambaran waris menurut undang-undang ya. Tetapi si sertifikat nama atas tanah tersebut harus dibalik nama. Apa syarat-syaratnya? Masukkan surat permohonan ke kantor pertanahan setempat tempat tanah tersebut berada, misalnya di Tangerang Selatan, ya masukkan ke kantor pertanahan Kota Tangerang Selatan. Misalnya tanahnya di Jakarta, masukkan ke kantor pertanahan Jakarta Barat. Isi form-formnya, bawa sertifikat aslinya, lakukan pengecekan sertifikat dulu, lalu bawa akte kematian, bawa keterangan waris. Nah, keterangan waris ini nanti dibuatnya terpisah. Kalau dia pribumi dibuat di kelurahan, kalau dia warga WNI keturunan atau Chinese atau Tionghoa dibuatnya di notaris ya. Kemudian bawa KTP NPWP ahli waris, bawa SKB bebas pajak, bawa SPPT PBB tahun berjalan dan bukti bayar BPHTB waris terhutang. Nah, untuk balik nama waris si pemberi waris yaitu orang tua yang sudah meninggal bisa bebas pajak PPH, tapi harus mengurus bebas pajak PPH-nya hanya dengan syarat apabila si sertifikat atau tanah tersebut sudah tercantum di SPT tahunan si yang meninggal, si pewaris gitu ya, baru bisa dimintakan bebas pajak waris ya. Tetapi penerima waris, ahli warisnya tidak hilang BPHTB warisnya, tetap harus membayar ya. Penghitungannya apabila di DKI Jakarta NJOP PBB dikurangin 350 juta dikali 5% dikali 50%. Ingat, ini hanya berlaku di daerah-daerah tertentu yang dikalikan lagi dengan 50%. Daerah tertentu tidak ada mekanisme pengalian setengahnya. Jadi cukup NJOP PBB dikurangin 300 juta kalau di Jabodetabek dikali 5%, bayar ke negara. Maka nanti setelah dibayar, masukkan syarat-syaratnya ke BPN, keluar balik nama warisnya atas nama istri dan atas nama anak-anak. Siapa yang bayar BPHTB waris? NPWP istri dan NPWP ahli waris anak-anaknya. Salah satu saja bisa gitu ya, yang punya NPWP dari seluruh ahli waris diwakilkan ke satu orang saja bisa ya. Jadi balik nama waris terjadi apabila pewaris meninggalkan tanah-tanah ya, sertifikat tanah yang atas nama si meninggal atau si pewaris ya. Bagaimana kalau atas nama ibu? Kalau atas nama ibu, walaupun ada bagian orang tua yang meninggal, si suami yang meninggal, tetapi masih bisa tidak perlu balik nama waris. Ya cukup dengan ketika dijual dan anak-anaknya menandatangani menyetujui penjualan. Karena anak-anak sudah mendapatkan hak waris sebetulnya karena si suami meninggal. Ya ada bagian dari harta bersama. Kemarin di part 1 saya sudah menjelaskan mengenai bagian hak waris ya. Next. Nah, surat keterangan mewaris yang dibuat di notaris ya, harus datang ke notaris berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Ini berdasarkan peraturan Menteri ATR 16 tahun 2021 ya. Wajib dibuat di notaris tempat si pewaris meninggal. Jadi kalau pewaris meninggalnya di Cirebon,
meskipun KTP-nya di Jakarta, dia meninggal di rumah sakit di Cirebon, maka dia membuat ahli waris pergi ke notaris Cirebon membuat surat keterangan waris. Ini hanya diperuntukkan bagi warga keturunan atau Tionghoa ya, dibuatnya di notaris. Didahului dengan akte pernyataan notaril ya, di mana dibuat syarat-syaratnya KTP kakak almarhum, akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian almarhum, apabila ada surat bukti kewarganegaraan almarhum, ada surat ganti nama, ada KTP kakak dari pasangan almarhum, kemudian KTP kakak akte lahir anak-anak dari almarhum, kemudian KTP akte kelahiran 2 orang saksi. Nah, siapa nih 2 orang saksi? Biasanya kalau si pewaris masih punya kakak adik, maka kita diminta datang kakak adiknya yang memastikan isi dari akte pernyataan bahwa ahli waris ini meninggal dunia pada tahun berapa, pada tanggal berapa, dibuktikan dengan akte kematian. Dia meninggal, dia menikah 1 kali dengan si istri almarhum yang berapa, dibuktikan dengan akte perkawinan. Dia memiliki anak-anak yang sah dari perkawinan tersebut, disebutkan satu-satu anaknya sesuai dengan akte kelahiran anak-anak. Nah, yang menguatkan perkawinan, kematian, dan kelahiran anak-anak itu 2 orang saksi yang tahu betul hidup si almarhum ini gitu ya. Biasanya dari kakak adik kandung dari si almarhum. Kalau nggak ada boleh juga keponakan. Yang penting keluarga terdekat dari si yang meninggal yang bisa mengangkat sumpah memastikan bahwa ini loh almarhum mati menikah anak-anaknya itu dia bisa jamin gitu ya. Dia tahu benar nggak ada anak luar kawin, nggak ada anak perkawinan kedua, nggak ada perkawinan ketiga, dia pastikan inilah riwayat hidup dari si almarhum. Sehingga muncul kesimpulan dari si notaris, oh berarti saya bisa menjamin ahli warisnya itu adalah ini, gitu ya. Berdasarkan akte pernyataan yang dibuat oleh seluruh ahli waris dan 2 orang saksi. Ya, wajib datang ke notaris tempat si almarhum meninggal. Ya, mencantumkan biasanya nama para ahli waris dan besarnya bagian warisan dibuat oleh si notaris ya. Jika ada wasiat, maka juga notaris pada waktu mau membuat SKW tersebut, surat keterangan waris tersebut, bertanya dulu ke Kementerian Hukum dan HAM. Melihat dulu ada akta wasiat atau enggak. Kalau ada, dikeluarkan dulu salinan akta wasiatnya, dibacakan di depan ahli waris, lalu ahli waris menyepakati setuju enggak dengan apa yang ditulis dalam wasiat oleh orang tuanya tersebut. Kalau setuju, maka wasiat diterima, maka disebutkan wasiatnya terjadi warisnya terjadi sebagaimana dimuat dalam wasiat, disalin ulang oleh notarisnya, gitu ya. Jadi surat keterangan waris dibuat oleh notaris hanya terhadap warga keturunan, mencantumkan siapa para ahli waris dan besarnya bagian warisan. Apakah menurut undang-undang atau menurut wasiat yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Next. Nah, bagi warga bumi, surat keterangan waris itu yang bertanda tangan ini ada contoh ya di sini ya. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah anak dari almarhum misalnya Rumiati ya, yang memiliki 3 orang ahli waris. Anak-anak yang sah yaitu disebutkan Denny Kristianto, Aris Subiantoro, Kristina Pujangningrum. Sehingga surat pernyataan waris ini dibuat untuk keperluan pengurusan apa? Pengurusan membuka tabungan kah? Pengurusan balik nama waris kah? Gitu ya. Kemudian ahli waris semua tanda tangan di atas meterai, disaksikan oleh RT dan RW, kemudian dikukuhkan, dicatat dalam register atau dibukukan dalam kelurahan tempat si ahli waris tersebut, si pewaris tersebut meninggal. Kemudian dibuat registernya di kelurahan dan di kecamatan ya, mencantumkan nama tanda tangan para ahli waris. Nah, ini yang dimintakan oleh si kelurahan. KTP kakak sama seperti tadi ya. Jadi ingat perbedaan perlakuan terhadap warga negara keturunan dan warga pribumi, perbedaan surat keterangan warisnya. Siapa yang mengeluarkan? Yang satu dikeluarkan oleh notaris, yang satu dikeluarkan oleh
kelurahan, kecamatan, ya, berdasarkan keterangan dari para ahli waris. Next. Nah, ini ada jurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hal-hal terkait waris. Misalnya tadi, apabila ada akte hibah yang dilakukan semasa hidup melanggar bagian mutlak ahli waris, maka jurisprudensi mengatakan masukkan kembali hibahnya, dibatalkan, masuk kembali kepada budal harta peninggalan, dibagi dulu, dikeluarkan dulu kepada bagian-bagian ahli waris yang harus menerima, yaitu bagian mutlaknya. Kemudian ada waris barat, bagian waris harus sama besar gitu ya, tidak beda-bedakan perlakuan antara laki-laki dan wanita. Ada di jurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian ada waris adat, wasiat yang dibuat oleh si pewaris menjadi batal karena berlakulah waris adat Batak. Jadi ada sebuah wasiat dibuat oleh orang tua Batak yang meninggal, dia mengatakan seluruh saham miliknya jatuh kepada si anak wanita satu-satunya. Nah, berdasarkan waris barat, harusnya jatuh ke anak laki-laki gitu ya. Anak wanita hanya menerima perhiasan biasanya gitu ya di waris Batak gitu ya. Maka digugat di pengadilan oleh si anak laki dari almarhum yang orang Batak ini gitu ya. Nah, kemudian diteliti oleh hakim. Ternyata dalam hidupnya si pewaris ini menerapkan hukum adat Batak, ikut arisan-arisan Batak, ikut upacara-upacara adat Batak dalam segala peristiwa di kehidupannya, anak sidi, anak meninggal, anak kawin, semua dengan adat Batak. Maka si hakim memutuskan harusnya yang berlaku adalah waris adat menurut si pewaris, yaitu adat Batak. Maka dibatalkanlah wasiat tersebut yang dibuat oleh si almarhum ini. Maka yang berlaku adalah waris adat Batak. Nah, itu muncul juga eh, sengketa waris yang diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan waris adat. Kemudian waris Islam. Harusnya dalam kompilasi hukum Islam si non-muslim tidak waris dari si pewaris yang beragama muslim. Tetapi muncul di jurisprudensi putusan pengadilan Mahkamah Agung, bisa loh non-muslim mewaris tapi harus ada dibuat dalam wasiat. Wasiatnya namanya wasiat wajibah katanya ya. Dibuat mekanisme wasiat wajibah sehingga non-muslim bisa menerima warisan dari si pewaris muslim. Ya, itu kira-kira kasus-kasus yang terjadi putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa waris ya. Next. Nah, ingat 4 golongan ahli waris supaya lebih jelas. Ahli waris golongan pertama, kita lihat di sini A, A dan B ya. Ahli waris golongan pertama dari A dan B adalah C, D, E, F ya. Golongan satu itu adalah A, B, C, D, E, F ya. Golongan 2 adalah G, H, G, H, I, J, K ya. Jadi dari si A ini gini kita lihatnya, misalnya yang meninggal adalah si A, ya maka ahli waris golongan 1 adalah suami istri yang hidup terlama dan anak-anaknya C dan D. Kalau C meninggal maka C digantikan oleh E dan F, cucu dari si A, ya. Tetapi kalau si A meninggal ya, tidak meninggalkan B, C, D, E, F, maka masuk ke ahli waris golongan 2. Siapa itu? Yaitu GH orang tuanya dan saudara kandungnya, I. Kalau I meninggal, I-nya nggak ada, maka JK ini mewaris berdasarkan penggantian dari si orang tuanya. Ya, saudara kandung dari A adalah I, orang tua kandung dari si A adalah GH. Nah, ahli waris golongan 3 lebih jauh lagi adalah L dan M, buyut atau nenek kakek dari si A. Ya, ahli waris golongan 4 adalah NOP, ya, yaitu sepupu dari buyut ya. Jadi apa itu? Orang tuanya punya paman atau om punya anak ya, NOP. Jadi paman dan keponakan-keponakan dari si A gitu ya. Nah, inilah 4 golongan ahli waris. Nah, bila masih ada golongan ahli waris pertama, maka golongan kedua tidak mewaris satu
mewaris. Bila golongan 1 dan 2 tidak ada, golongan 4 yang mewaris ya. Jadi saling menutup ya. Kalau 1 masih ada, golongan 2 tidak bisa mewaris, 3 dan 4 juga tidak bisa mewaris ya. Ini ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi warga keturunan ya. Next. Nah, ada ahli waris pengganti ya. Jika ayah ibu meninggal, punya 4 anak ya. Anak-anaknya juga meninggal, A, B, C meninggal. Tinggal sisa D. D belum kawin, belum punya anak juga gitu ya. Maka apakah warisan dan A, B, C dari orang tuanya hilang? Tidak hilang ya, digantikan oleh anak-anaknya. Apakah istri dari A bisa menjadi ahli waris menggantikan A? Tidak bisa ya, karena ahli waris pengganti hanya yang berhubungan darah ya. Nah, E dan F mewaris menggantikan si A. G dan H mewaris menggantikan B. I mewaris menggantikan C. Berapa besar warisan E dan F? Berdasarkan bagian dari si A. Kalau ada 4 anak, maka A, B, C, D mendapat seperempat, 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 seperempat. D mendapatkan seperempat. Si A mendapatkan berapa? Seperempat, karena A nggak ada diganti oleh E dan F. Berarti E mendapat 1/8, karena seperempat dibagi 2 untuk E dan F. 8, F 1/8. Demikian juga G mendapat 1/8 dari bagian si B, H mendapat 1/8 dari bagian si B. C mendapat berapa? C mendapat 1/4, langsung menggantikan full dari si C 1/4. D mendapatkan 1/4. Ya, jadi keponakan-keponakan ini mewaris menggantikan orang tuanya. Ya, apakah ini golongan 2? Bukan. Ya, dia mau ahli waris pengganti berdasarkan penggantian dari golongan ahli waris pertama gitu ya, dari anak dari orang tuanya gitu ya. Itu golongan 1. Next. Nah, ingat ketika kita mewaris, kita juga berhak menolak warisan. Waktu itu kita bicara di part 1. Orang yang menolak warisan tidak bisa setengah-setengah. Menolak utang piutang juga termaksud. Ada pertanyaan di sini mengenai apabila orang tuanya mewariskan hutang, bagaimana anak-anaknya bisakah menolak warisan? Bisa ya. Tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian. Kalau dia sebagian menolak, dia harus menolak seluruhnya. Misalnya dia dapat rumah, tapi juga harus dapat utangnya gitu ya. Nggak bisa cuman mau rumahnya, utangnya nggak mau gitu ya. Jadi harus menerima hak dan kewajiban dari si pewaris gitu ya. Nah, penolakan warisan mengakibatkan orang tersebut tidak pernah menjadi ahli waris. Jadi balik ke yang sebelumnya, jika di sini D menolak warisan ya, maka warisannya jatuh kepada A dan C. Ya, jadi bagian A menjadi 1/3, bagian B 1/3, bagian C 1/3 yang diberikan kepada cucu-cucunya ya, kepada anak-anaknya. Sehingga E menjadi 1/6, F menjadi 1/6, G 1/6, H 1/6, I 1/3. Jika D melakukan penolakan waris ya. Kalau D menolak waris maka bagiannya jatuh kepada ahli waris yang mau menerima gitu ya. Balik next. Ya, jadi penolakan tidak bisa setengah-setengah, bagiannya dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka tidak berhak atas harta warisan, kembali kepada ahli waris yang mau menerima warisan. Next. Ya. Nah, ini berdasarkan pertanyaan yang lalu ada syarat-syarat pencairan bank. Ketika orang tua meninggal, apa aja sih yang diminta oleh bank? Nah, ini yang diminta. Akte kematian, akte perkawinan, akte kelahiran, KTP dan KK almarhum, kemudian surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris atau pernyataan waris yang dibuat di kelurahan apabila dia pribumi, dan beserta KTP, KK ahli waris, akte kelahiran ahli waris, surat kuasa ahli waris. Ingat tiap-tiap bank berbeda, namun pada umumnya ini yang diminta ya. Harus ada akte kematian, wajib harus ada keterangan waris ya. Kalau belum ada akte kematian, keterangan waris, maka yang lain-lain syarat-syarat walaupun dipenuhi itu tidak bisa membuat cairnya warisan tersebut yang berbentuk apakah itu deposito, apakah itu berbentuk tabungan, ataukah itu safe deposit yang mau dibuka di bank, itu harus dilengkapi seperti ini ya syarat umumnya.
Next. Baik, itu saja pas ya, 11 lewat sedikit ya. Mungkin agak rumit karena ini merupakan pendalaman dari materi yang sebelumnya ya, tapi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa lebih jelas ya. Baik. Silakan. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus, aplaus secara virtual ya kepada Ibu Natalia, juga boleh beri emoticon ya, lope-lope atau tepuk tangan atau konfeti kepada narasumber kita yang luar biasa ini. Tidak hanya teori Bapak Ibu dan juga Sobat Tabita, tapi juga teknis detail. Ini nggak beda dengan ikut kuliah hukum 2 semester menurut saya ya. Dan saya senang sekali di sini makin bertambah ini jumlah peserta dari berbagai area, berbagai kota. Tadi di awal udah pada ngechat ya, bahkan ada dari Solo dan dari kota manapun. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya lihat nih mix pesertanya. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa hukum, ada pendeta, ada penatua, ada aktivis, luar biasa. Ini memang satu hal ilmu yang perlu kita ketahui dan melayani tidak hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga, juga untuk jemaat yang dilayani. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Natalia ketepatan waktunya sehingga melakukan sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita nikmati dulu pesan dari Tabita, 1 unit pelayanan Sinode GKI Sinode Wilayah Jawa Barat bidang kedukaan. Saya persilahkan. Itulah profil Tabita, sobat kita di Kala Duka. Nah, Bapak Ibu, sobat Tabita,
pertanyaan banyak sekali yang masuk. Ini sekali lagi menunjukkan antusiasme kita semua ya dalam sesi hukum waris part kedua ini. Dan panitia memberi pesan, Lina tolong ajak deh 1 atau 2 penanya untuk hadir secara lisan bersama kita. Saya undang penanya pertama yang beruntung ya dipilih oleh panitia, Bapak atau Ibu silakan untuk meng-unmute voice-nya. Wealthy atas nama akun Wealthy. Wealthy apa Wealthy, Bu? Wealthy. Wealthy. Iya. Wealthy. Adakah? Wealthy Iya. GKI Citra ya? GKI Citra kah? Iya. Iya betul, betul. GKI Citra 1 iya. Satu. Baik. Selamat siang, Bu. Saya sendiri. Siang Pak Wealthy. Terima kasih. Semoga juga dalam keadaan wealthy ya Bapak ya sesuai dengan namanya. Pak Wealthy, aku bacakan pertanyaan ya, Ya. Pak Wealthy bisa mendengar langsung dan bila pertanyaan itu butuh ditambah lagi atau bagaimana Pak Wealthy silahkan loh ya. Saya Ya. bacakan. Ya, Bu. Suami istri menikah dengan sah, ada akte perkawinan, memiliki 6 anak. Kemudian bercerai dan memiliki akte cerai. Si suami menikah lagi tanpa surat kawin dan mempunyai 2 orang anak, 6 dan 2 anak tanpa surat kawin. Si istri 1 menikah lagi tidak sah. Wah, ini lumayan ala sinetron ya Pak Wealthy ya. Lalu pertanyaannya, 1. Drakor ya, drakor. Iya, Bu. Apakah istri ke-1 masih punya hak waris, Ibu Natali? Ya, baik. Gini ya. Pertama kita harus pahami ketika kita menikah tanpa membuat perjanjian kawin, ini seperti pribadi. Ini kelihatan tangan saya ya. Ketika menikah tanpa membuat perjanjian kawin, maka terjadi percampuran harta. Ini yang namanya harta bersama. Ketika bercerai, maka terjadi pembagian gonogini. Nah, keluar lagi gini. Ketika bercerai, maka ada pembagian gonogini, keluar 50% untuk si suami, keluar 50% untuk istri. Iya. Itu udah beres. Ketika bercerai, beres. Maka yang tinggal adalah 50% milik si suami. Ya. Nah, suami menikah lagi tanpa surat kawin dengan istri baru. Istri barunya di sini. Karena tidak ada surat kawin, maka tidak ada percampuran harta. Ya. Tidak ada saling mewaris terhadap istri Ya. kedua, ya. Demikian juga 2 orang anak yang sah apabila lahir dalam perkawinan tersebut tanpa surat kawin, ya, berarti dia tidak lahir dalam perkawinan. Judulnya adalah bukan anak sah menjadi anak luar kawin. Anak luar kawin pasal 43 Undang-Undang 1 tahun 74 mengenai perkawinan mengatur anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan si ibu. Berarti mewaris hanya dari sisi si ibu. Dia anak kandung dari ibunya dan keluarga ibunya, neneknya ya. Jadi pertanyaannya, apakah istri pertama masih punya hak waris? Tidak, karena sudah bercerai, sudah keluar harta gonogininya. Tetapi anak-anak dari si suami istri yang menikah pertama kali itu 6 orang anak. Ya. Anak tetap anak, dia mewaris dari si bapak, memiliki hubungan hukum karena dia lahir dalam pernikahan yang sah. Ya. Anak yang sah dari si bapak. Jadi ahli waris dari si bapak hanya 6 orang anak tersebut. Ya. Begitu. Ya. Ya. Next pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Wealthy ya, cukup jelas dan sekaligus Pak Natali, Bu Natali borong nih pertanyaan kedua, apakah istri kedua dan anaknya mempunyai hak waris. Terima kasih dan saya akan bacakan pertanyaan berikutnya Pak Wealthy, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, dari Ibu Tati Purwanti saya bacakan saja ya. Kalau suami istri tidak menikah di catatan sipil, hanya ada surat kawin gereja. Ini menarik. Dan anak-anak di aktenya tertulis anak luar kawin. Pertanyaannya, apakah anak-anak akan mendapat hak waris dari ayahnya? Terima kasih. Silakan Bu Natali. Iya, balik lagi ke tadi pasal 43, secara hukum anak-anak tidak mewaris dari ayahnya. Tetapi kalau ayahnya masih hidup, dia mau memperjuangkan hak waris anak-anaknya, ada mekanisme yang bisa dilakukan. Apa?
meminta permohonan ke pengadilan negeri tempat wilayah tempat tinggal si ayah. Permohonannya isinya boleh mencatatkan perkawinannya yang sudah sah secara agama. Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang 1 tahun 74 itu mengatakan di pasal 1, perkawinan adalah sah jika menurut hukum agamanya masing-masing. Jadi kalau dia memang agamanya Kristen, dilakukan di gereja, berarti sah. Tetapi dia teledor, tidak mencatatkan. Nah, di ayat berikutnya mengatakan perkawinan wajib didaftarkan. Nah, kewajiban mendaftarkannya ini yang ketinggalan oleh si bapak ibu, oleh si suami istri. Kita maklum pada zaman dulu orang tua kita lebih mementingkan perkawinan adat atau perkawinan gereja gitu ya. Tidak terlalu peduli dengan surat menyurat, dokumen-dokumen catatan sipil. Tetapi apabila saat ini kita hendak memperjuangkan hak anak-anak kita sepanjang dua-dua orang tua masih hidup, bisa daftarkanlah permohonan ke pengadilan negeri. Minta pengadilan memberi bahwa Bapak Ibu ini boleh mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil. Apabila sudah keluar putusan pengadilannya tersebut, sebelum memasukkan syarat-syarat mencatatkan ke catatan sipil, buat dulu akte pengakuan sahnya anak. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan, walaupun akte kelahirannya tertulis anak luar kawin dari wanita bernama Natalia Pandiangan, berarti itu tidak lahir dalam perkawinan yang sah antara dua orang pria dan wanita, hanya lahir diakui punya hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya, di akte kelahiran tertulis begitu, buat akte pengakuan sahnya anak. Bisa di depan notaris, bisa juga mekanisme buat pernyataan di kantor catatan sipil. Saya mau mengakui anak-anak saya yang lahir di luar perkawinan. Sebutkan namanya ini gitu ya. Masukkan persyaratan tersebut bersama dengan kita mau mencatatkan perkawinan kita yang belum dicatatkan berdasarkan tadi penetapan pengadilan. Masukkan ke pengadilan, masukkan juga pengakuan sahnya anak. Sehingga nanti muncul surat kawin dari akte kawin dari Dukcapil, dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, mencatatkan perkawinan yang lampau, yang sudah dilakukan di tahun 50 itu, yang belum tercatat. Dicatatkannya baru di tahun 2022. Tetapi di akte kawin tersebut, kawinan tersebut, nanti akan diketik di bagian catatan pinggir, yaitu adanya akte pengakuan sahnya anak terhadap ini, akte kelahiran nomor berapa. Sehingga anak tersebut bisa punya hubungan hukum dengan si bapak. Tadi ingat anak luar kawin yang diakui sahnya dalam perkawinan, dia bisa mewaris dari orang tuanya. Jadi mekanismenya ada gitu ya. Jadi Bu Tati Purwanti jangan berkecil hati, tempuhlah mekanisme itu. Tidak mudah memang karena nanti hakim itu akan meminta kalau bisa ada gereja dulu yang memberkati, disuruh datang jadi saksi, ada keluarga yang menyaksikan pemberkatannya. Dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau memang terbukti memang mereka sah kawin secara agama, ada catatan-catatan dokumen sahnya secara agama, hakim yakin, hakim memberi penetapan boleh mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, lakukan mekanisme pengakuan sahnya anak sehingga sekaligus. Jangan telat udah buat akte kawin, anaknya lupa diakui. Langsung masukkan di dalam akte perkawinan tersebut anak-anak ini yang tadinya luar kawin diakui sah masuk ke dalam perkawinan yang tercatat tersebut. Begitu ya. Jelas? Ibu Tati datang nggak? Semoga jelas. Ya, Ibu Tati bisa wakili dengan emotikon ya. Bahkan menurut saya Bu Tati selain dijawab oleh Ibu Natalia, bahkan diberi gitu. Ini mantap surantap memang Ibu Natalia. Ini kita benar-benar kayak konsultasi free ya kepada seorang yang sudah sangat berpengalaman dan sangat berwawasan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Sihar Sihombing. Semoga saya tidak mohon maaf bila ada salah penyebutan nama dan juga jenis kelamin ya Bapak Ibu. Bapak Sihar Sihombing ada 2 pertanyaan. 1, bagaimana pewarisan untuk orang Tapanuli yang saat ini tidak punya anak lelaki tapi hanya perempuan?
seberapa kuat hukum positif kita menganulir atau membatalkan adat orang Tapanuli yang menurut garis patrilineal. Saya sambung kedua ya Bu Natalia ya. Apakah anak perempuan bisa menuntut saudaranya laki-laki yang tidak membagi harta warisan kakek neneknya yang sudah diwarisi oleh orang tuanya yang notabene sudah meninggal juga? Ini ngeri-ngeri sedap memang, tapi saya persilakan Ibu Natalia menjawab. Kayak Silakan. film ya, kayak film ya. Baik, jadi gini, memang adat Batak kuat. Sepanjang si pewaris masih memberlakukan adat Batak dalam setiap aspek kehidupannya, maka bisa disimpulkan waris yang harusnya terjadi adalah waris adat Batak. Tetapi ada mekanisme ketika kita tidak setuju, para ahli waris tidak setuju dengan pembagian waris yang di di stigma atau dipukul rata bahwa kalau orang Batak harus warisnya waris, maka si orang Batak ini harus prepare sebelum dia meninggal, buatlah wasiat bahwa walaupun saya orang Batak, tetapi saya hanya punya satu anak perempuan, maka saya mewariskan warisan saya, harta peninggalan saya kepada anak perempuan saya sebagai anak yang satu-satunya dan sah dalam perkawinan saya. Tuliskan dalam wasiat. Ya, nah ingat ketika ada orang-orang yang tidak setuju, maka boleh-boleh saja, tinggal mekanismenya gugat ke pengadilan yang tidak setuju. Ya, kalau nggak ada yang keberatan, maka wasiat tersebut terjadi. Kehendak terakhir dari si pewaris yang Batak ini terjadi, dia pengennya jatuhnya ke anak perempuan, gitu ya. Maka tuliskan dalam wasiat ini supaya berlangsung, tidak ada yang bisa membantah gitu ya. Dan kalau nggak ada yang keberatan, maka terjadilah seperti yang dimau gitu ya. Tanpa orang menafsir-nafsirkan, oh harusnya begini pembagiannya. Oh enggak kok, ini sudah tertulis maunya si almarhum adalah begini, ditulis dalam wasiatnya gitu ya. Jadi berlakulah waris kepada si anak perempuan. Nah, yang nomor 2, apakah anak perempuan bisa menuntut? Bisa. Mekanismenya gugat waris, sengketa waris gitu ya. Jadi apa-apa yang tidak kita setujui, yang merasa kita bahwa adalah ahli waris yang seharusnya menerima, lakukan sengketa waris, gugatan waris ke pengadilan negeri ya. Baik, Itu Bu saja. Natalia, saya pikir pertanyaan-pertanyaan, satu pertanyaan dijawab itu kayak bisa mewakili beberapa dari kita ya, bila memiliki kasus atau isu yang sama. Sekali lagi, Mauliate, pasti kata Pak Siar Siombing kepada Ibu Natalia. Terima kasih katanya. Berikutnya, dari Pak Ridwan S, pertanyaan beliau adalah, seorang ibu tua yang almarhumah mewariskan ke anak-anaknya sebuah rumah dalam kurung, sudah ada akte waris. Kebetulan salah satu anak dalam kurung pewaris meninggal juga beberapa tahun kemudian. Lalu rumah tadi akan dijual, nah tentunya akte waris dari anak yang meninggal tadi akan dibuat untuk istri dan anak-anaknya. Mereka surprise bahwa akte waris ini hanya dibuat untuk anak-anak saja. Istrinya, demikian Bu Natalia adanya di hukum waris, saya persilakan. Nah, jadi harus dibedakan ya. Bapak Ibu pasti bingung gitu ya. Saya sendiri yang kuliah hukum bertahun-tahun harus cermat melihat gini ya. Ini adalah rumah warisan dari pihak si suami ya. Turun kepada siapa? Turun kepada anak-anak dan istrinya jika masih ada. Ketika istrinya nggak ada, turun ke anak-anak. Salah satu anak nggak ada, maka turunnya bukan ke ahli waris dari si pewaris si anak yang meninggal ini, bukan ke istri dan anak-anak. Ini yang tadi disebut asas ahli waris pengganti atau plaatsvervulling bahasa Belandanya, plaatsvervulling ya, mewaris menggantikan kedudukan orang tuanya. Di sini adanya hubungan darah. Si nenek meninggal atau si kakek meninggal, dia mewaris kepada yang punya hubungan darah. Maka jatuh ke anak-anak. Kalau si pasangan hidup terlamanya sudah tidak ada dari si nenek atau si kakek. Mewaris kepada anak-anak yang memiliki hubungan darah. Nah, ketika salah satu anak tidak ada, maka turun kepada hubungan darah berikutnya, kepada cucunya.
sehingga cucunya menggantikan kedudukan orang tuanya yang disebut ahli waris pengganti, Bijplaatsvervanging. Si istri dari si anak yang meninggal ini tidak menggantikan karena yang ini asal muasalnya adalah hubungan darah, pewarisan hubungan darah. Kalau istri mau mewaris itu adalah dari harta perpisahan harta ya meninggal. Yang punya yang diwariskan adalah yang meninggal 50%. Nah, itu yang jatuh ke istri yang hidup terlama dan anak-anak. Kalau tadi di pertanyaan ini itu jatuhnya dari atas, dari hubungan darah dari si suami yang meninggal. Jadi yang menggantikan adalah bawahnya. Harus pengganti ahli waris pengganti itu syaratnya harus memiliki hubungan darah. Ya, istri itu tidak ada hubungan darah ya. Walaupun dia ahli waris dari si pewaris, tapi lihat asal muasal warisan ini ya, sehingga yang menggantikan adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan si ya. Jadi itulah Bijplaatsvervanging. Baik, kiranya jelas bagi Pak Ridwan. Kita ke penanya berikutnya dari Ibu Sri Juliana Santoso. Apa bedanya dalam pembuatan pemisahan harta warisan jika dibuat sebelum dan sesudah pernikahan, untung dan ruginya? Terima kasih. Ini juga berguna bagi para calon-calon yang akan menikah dan juga yang masih single pun bisa memperhatikan. Silakan Bu Natalia. Oke, berarti ini namanya perjanjian kawin. Sebelum pasangan yang pacaran ini, si pria dan wanita ini masuk dalam pernikahan, mereka berjanji dulu di depan notaris. Kalau nanti saya masuk ke dalam perkawinan, saya mau pisahkan untung rugi penghasilan, pendapatan, pengeluaran, pemasukan pengeluaran. Itu namanya perjanjian pisah harta. Ya, perjanjian prenuptial agreement yang dibuat sebelum perkawinan. Keuntungannya adalah jelas garis batasnya. Ketika si suami masuk ke perkawinan membawa harta bawaan atau dia mendapatkan keuntungan dalam perkawinan membeli tanah diatasnamakan si suami, maka jelas itu punya si suami. Atau si suami mendapatkan keuntungan dia berikan ke atas nama istri, maka jelas itu milik istri. Ada pemisahan ya, mana punya suami, mana punya istri. Keuntungannya bisa bila terjadi perceraian, ya terjadi pewarisan, maka yang diwariskan adalah yang punyanya si yang meninggal ya, tidak dikeluarkan dulu harta bersamanya karena nggak ada percampuran harta, sudah dari awal terjadi perpisahan harta. Tetapi kalau sesudah berlangsungnya pernikahan, baru kita mau buat pemisahan harta, itu pusing. Notaris-notaris banyak kan nggak mau, takut gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada percampuran harta. Kita notaris nggak tahu harta-harta apa aja yang sudah ada di perkawinan tersebut gitu ya. Yang ada kita memisahkan mulai dari start perjanjian kawin dibuat, tanggalnya ke depan adalah sesuai dengan terjadi pisah harta. Ya, kalau didapatnya di depan atas nama istri, ya itu punya istri, atas nama suami itu atas nama suami. Ke belakangnya nggak bisa dijamin gitu ya. Sudah terjadi percampuran harta. Nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Misalnya ada harta-harta yang sudah tercampur, kemudian sudah dijaminkan ke orang luar, notaris pembuat perjanjian kawin pisah hartanya yang sekarang nggak tahu gitu. Ini udah dijaminkan atau belum, pengakuan si pasangan ini di depan notaris bisa terjadi kebohongan-kebohongan gitu ya, membuat banyak notaris tidak berani membuat perjanjian kawin ketika terjadi di dalam perkawinan, sesudah terjadi berlangsungnya perkawinan. Seperti itu ya. Kalau mau cairkan dulu yang di belakang, aset dibuat liquid dulu semua gitu ya. Nol dulu gitu, baru start buat masuk ke perkawinan, baru mulai tercatat atas nama siapa gitu ya, dipisahkan. Seperti itu. Ya. Menarik Bu Natalia ya, kita juga jadi tahu pergumulan notaris juga seperti itu Bapak Ibu Sobat Tabita. Yang penting jujur dan tadi nasihatnya seperti SPBU mulai dari nol. Bila yang sudah dan kemudian pengen ada pemisahan harta. Berikutnya dari pertanyaan dari Pak Rahmat Widodo. Bahwa sertifikat atas nama orang tua terdapat 7 orang ahli waris. Apakah dapat salah satu ahli waris secara sendiri-sendiri
menjual aset milik orang tua tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain? Silakan. Jawabannya pasti jelas tidak dapat. Mengapa? Ketika sertifikat masih nama orang tua, waktu mau dijual beliin, si PPAT pembuat akte jual belinya akan melihat si sertifikat. Lalu dilihat di situ nama yang tertera, dipanggil kan untuk menjadi penjual. Oh, sudah almarhum, Pak, gitu kan. Bapak notaris udah almarhum nama yang ada di dalam sertifikat. Oh, berarti terjadi balik nama waris. Akan muncul para ahli waris sebagai nama yang ada tertera di sertifikat. Tadi syarat balik nama waris dilakukan dulu. Pergi ke kantor pertanahan, buat dulu SKW. Siapa sih ahli warisnya? Oh, ada 7 katanya ahli warisnya. Maka sertifikat tersebut harus muncul dulu 7 nama tersebut. Tidak bisa cuma muncul 1 orang. Nah, kalau 1 orang berarti harus dipertanyakan. Waktu membuat pernyataan waris di kelurahan atau di depan notaris, ada pihak-pihak yang berbohong. Menyembunyikan fakta bahwa 7 orang ahli waris sebagai ahli waris dari si orang tua tersebut. Kalau di dalam fakta surat keterangan waris atau pernyataan waris kelurahan itu tidak disembunyikan, maka 7 nama itu harus muncul di sertifikat. Ketika mau jual beli, maka si notaris pembuat akte jual belinya akan memanggil 7-7-nya untuk datang, ya, untuk menandatangani sebagai penjual. Kalau ada yang berhalangan datang, maka harus memberi kuasa kepada orang yang akan datang. Misalnya 7, 5 orang bilang saya nggak bisa hadir. Berikan kuasa kepada yang mau hadir, yang nomor 1 atau yang nomor 2 gitu ya. Kuasanya harus notaril, harus dibuat di depan akte notaris, jadi nggak bisa bohong, nggak bisa dipalsukan tanda tangannya. Ada notaris yang menjamin keaslian tanda tangan si akte kuasa tersebut gitu ya. Jadi sangat tidak masuk akal atau impossible bisa menjual tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain, kecuali terjadi pembohongan, pemalsuan data, kuasanya dipalsukan, keterangan warisnya dipalsukan, pernyataan ahli warisnya dipalsukan. Ya, tinggal ketelitian notaris pembuat akte jual beli. Kalau memang ternyata ada kepalsuan, maka itu bisa dituntut pidana, ya, bisa digugat, bisa jadi sengketa waris, bisa dibatalkan jual belinya kalau memang ada kebohongan di dalamnya, tindak pidana. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Mbak Hana ini ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagi pembagian warisan orang tua, jika anak yang bisa kumpul hanya beberapa, tidak semuanya, apakah bisa dilakukan di depan notaris? Dan yang kedua, jika pembagian harta waris tidak merata sesuai surat wasiat orang tua, apakah akan menjadi masalah nantinya? Pertanyaan terakhir, apakah masih berlaku pembagian warisan hanya untuk laki-laki saja sedangkan perempuan tidak mendapatkannya? Silakan Ibu Natalia, 3 pertanyaan hat-trick. Ya, pertama ya, bagi pembagian warisan orang tua jika anak yang bisa kumpul hanya beberapa, tergantung notarisnya. Berani nggak buat? Biasanya notaris minta seluruh ahli waris datang. Ya apa? Supaya tidak ada ahli waris yang disembunyikan ya. Misalnya ada 7 tadi ahli waris ya, yang datang cuma 5. Lalu mereka bilang cuman kami nih berlima ahli warisnya gitu kan. Tidak ada yang lain. Maka nanti muncul balik nama waris si sertifikat hanya 5 nama gitu ya. Makanya harus ada saksi. Saksi bilang, oh enggak Bu, walaupun yang datang 5, ada 2 saksi om dan tantenya gitu ya, bilang bahwa enggak Bu, anaknya tuh ada 7, maka 7-7-nya harus masuk di surat keterangan waris. Ya, pentingnya 2 saksi yang diangkat sumpah adalah seperti itu ya. Ketika notaris disalahkan, ada nama-nama yang tidak masuk, maka notaris bilang ini berdasarkan pernyataan yang dibuat di depan notaris oleh seluruh ahli waris dan 2 orang saksi yang diangkat sumpah ya. Jadi jawaban nomor 1 bisa sepanjang notarisnya bisa diyakinkan bahwa tidak ada nama yang disembunyikan ya. Saksi menjamin dan ahli waris yang lain mengungkap fakta sebagaimana adanya gitu ya. Bisa dicek oleh notarisnya. Kalau notarisnya ragu,
maka notarisnya tidak mau. Dia minta semua ahli waris datang, ya. Nah, misalnya ada ahli waris yang di luar negeri bisa bersurat bikin kuasa bahwa dia tidak bisa hadir tapi dia memberi kuasa untuk menyatakan di hadapan notaris kepada salah seorang ahli waris yang ada di Indonesia gitu ya. Surat kuasanya dilegalisir di KBRI atau Konjen RI di mana dia tinggal di luar negeri. Nomor 2, jika pembagian harta waris tidak merata sesuai surat wasiat, apakah akan menjadi masalah? Nah, tadi kembali, surat wasiat ada pelaksana wasiat. Seharusnya pelaksana wasiat menjalankan sesuai dengan wasiat yang ada. Tetapi jika para ahli waris menyepakati, enggak deh, saya enggak mau deh ambil bagian yang besar, mama memang ngasih ke saya semuanya, tetapi saya maunya adil. Saya maunya dibagi rata atau disepakati pembagiannya kakak nomor 1 karena keadaan ekonominya lebih susah, dapatlah lebih besar dari saya gitu ya. Ahli waris sepakat, semua ahli waris sepakat, buat kesepakatan ahli waris bisa dijalankan. Sepanjang kesepakatan itu dibuat di hadapan notaris. Ya, jadi wasiatnya tidak diterima. Wasiat orang tuanya tidak diterima oleh para ahli waris. Tetapi mau menyepakati hal yang baru, boleh. Sepanjang disepakati dan dibuat tertuang dalam akta notaris. Jadi masalah? Enggak, karena sudah dibuat di hadapan pejabat publik yang ditunjuk oleh negara. Ya, enggak bisa menyangkali isi yang sudah disepakati bersama-sama. Yang ketiga, apakah masih berlaku pembagian waris hanya untuk laki-laki saja sedang perempuan tidak mendapatkannya? Kembali lagi hukum pewaris yang berlaku. Kalau hukum pewarisnya Batak, maka dia berlaku seperti itu gitu ya. Tetapi mekanisme gugat waris, sengketa waris bisa terjadi ya, dipersilahkan gitu ya. Tetapi kalau misalnya para ahli waris sepakat untuk memberlakukan hukum berdasarkan waris perdata barat di mana tidak dibedakan jenis kelamin, tidak dibedakan besarnya, anak-anak sama besar sama rata, monggo dilakukan kesepakatan bersama-sama gitu ya oleh para ahli waris ya. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Natalia dan kita ke penanya berikutnya. Dari Bapak Nikolas Suryadi Cahyono. Jika seseorang memutuskan untuk memberikan warisannya kepada orang yang bukanlah anak kandungnya, apakah untuk ini harus dibuat surat waris khusus? Silakan Bu Natalia. Ya, ini yang disebut wasiat. Kita bisa memberi wasiat, hibah wasiat, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cuma-cuma kepada bukan anak kandung, bisa melalui wasiat. Tetapi ingat, anak kandungnya jangan sampai terlanggar bagian mutlaknya. Misalnya begini, dia punya 10 harta, 10 sertifikat tanah. 1 dia mau memberikan kepada pembantunya yang setia. Atau kepada keponakannya yang justru mengurus akhir hidupnya, yang setia merawat dia. Boleh dia berikan. Karena 9 sertifikatnya jatuh kepada anak-anaknya. Tidak melanggar bagian mutlak anak-anaknya. Ya, hanya sepersekian kecil bagian yang pada orang lain di luar ahli waris anak kandungnya yang sah. Bisa, tapi harus tertuang dalam wasiat. Ya, nanti si pelaksana wasiat akan memastikan terjadinya wasiat tersebut. Bagaimana jika ahli waris yang lain keberatan? Dia gugat ke pengadilan. Kalau pengadilan melihat bahwa bagian mutlak anak-anak kandung tidak terlanggar, maka wasiat ini menjadi nomor 1 dijalankan. Tetap dijalankan sesuai maunya kehendak terakhir si pembuat wasiat. Ya, sepanjang bagian mutlak tidak terlanggar, maka wasiat bisa dijalankan gitu ya. Atau ahli waris bilang, oh nggak apa-apa deh, saya udah dapat 9 lainnya anak-anak kandungnya bersyukur gitu ya. Maka yang 1 ini dikasih ke orang di luar anak kandung boleh gitu ya. Tapi kalau cuma satu-satunya gitu ya, kemudian anak kandungnya nggak rela, ya lakukan gugat wasiat. Kalau anak kandungnya rela, maka jalan itu diberikan kepada orang di luar anak kandung. Nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Baik, nggak apa-apa ya dan bisa itu sah secara hukum. Kemudian yang berikutnya dari Desi Wibowo, dia bertanya bagaimana cara mengurus akta pelepasan hak waris jika ahli waris di luar negeri, dan apakah cukup si ahli waris sendiri atau harus bersama pasangannya, suami atau istri? Silakan. Iya, jadi dia membuat
akte pernyataan, membuat surat pernyataan menolak waris secara ya biasanya nanti isi surat pernyataannya itu dibuatkan oleh notaris di Indonesia ya. Kemudian surat tersebut jangan ditandatangani dulu. Kalau dia WNI, dia pergi ke KBRI atau Konjen RI, menandatangani di depan Konjen RI ya. Konjen RI melegalisasi tanda tangannya, mengesahkan tanda tangannya. Jadi Konjen RI memastikan bahwa tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan menolak waris itu adalah betul dari nama yang tercantum dalam surat pernyataan. Ya, makanya harus tanda tangannya di depan petugas KBRI atau petugas Konjen RI. Baru surat tersebut dikirim ke Indonesia. Lalu untuk pemakaiannya di Indonesia, masuk dulu oleh notaris, didaftarkan dulu legalisasinya di Kementerian Luar Negeri, ya, baru daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada mekanismenya. Sekarang ada apostille namanya ya, satu mekanisme dokumen luar negeri yang mau dipakai, dokumen publik yang mau dipakai di Indonesia wajib melalui pengesahan atau apostille di Indonesia ya. Itu ada mekanismenya sendiri yang diketahui oleh notaris gitu ya. Jadi begitu membuatnya seperti itu. Kalau dia WNA, dia membuatnya di depan notaris luar negeri ya, baru dikirim ke Indonesia untuk disahkan di Indonesia gitu ya, nggak lewat KBRI lagi gitu ya. Nanti ada mekanisme pemakaian dokumen publik dari luar negeri, bagaimana pemakaiannya ya. Tetapi cukup ahli waris itu sendiri, dia sendiri yang mau menolak warisannya ya, tidak perlu pasangannya karena pasangan tidak memiliki hubungan darah dengan si pewaris ya. Jadi cukup dia, nggak perlu pasangannya ikut atau ikut menandatangani ya. Itu saja. Baik. Berikutnya dari Ibu atau Mbak Renta Uli. Bagaimana pembagian waris bila ahli waris beda agama? Silakan Bu Natalia. Ya, menarik. Lihat dulu pewarisnya beragama apa. Kalau pewaris beragama Kristen tidak ada masalah. Dia bisa mewaris untuk yang agama Buddha, untuk yang agama Islam, tidak dilarang karena waris dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak melarang mewaris kepada beda agama untuk yang beragama Kristen. Tetapi untuk yang pewaris beragama Muslim itu memakai kompilasi hukum Islam. Aturannya diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ada pasal 111 kompilasi hukum Islam mengatur bahwa bagi orang non-Muslim tidak mewaris, jadi bagi pewaris Muslim tidak dapat memberikan warisan kepada pewaris non-Muslim, agama apapun. Pokoknya non-Muslim tidak mewaris gitu ya. Jadi kalau pewarisnya Muslim, tertutup warisan untuk non-Muslim. Nah, siasatnya adalah dengan tadi harus membuat wasiat. Si pewaris Muslim ini harus menyatakan bahwa dia mewasiatkan secara wajibah. Saya nggak lafal Arabnya nggak terlalu persis, tetapi mengatakan bahwa boleh mewaris di luar ahli waris yang diatur secara Islam. Itu ada mekanismenya. Tapi wajib dituliskan dalam wasiatnya gitu ya. Untuk pewaris beragama Muslim atau Islam. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Natali. Berikutnya dari Pendeta Ishak Satya Hadi Hidayat. Shalom Pak Ishak. Ada seorang pria anggota kami, istrinya meninggal dan ada warisan bangunan di atas lahan atas nama ayah dari istrinya dan mempunyai 3 orang adik. Ini masih dari kubu istri ya. Apakah ada hak waris bagi pria atas warisan di atas? Terima kasih. Silakan Bu. Tidak ya, karena ini adalah warisan dari mertua ya. Mertua garisnya hubungan darah, berarti yang punya warisan adalah istri dan 3 orang adiknya ya. Jadi bayangannya itu ada 4 orang anak. Istrinya salah satu anak meninggal, masih ada 3 adiknya, maka bagian si istri jatuh kepada anak-anak dari si istri yang mempunyai hubungan darah. Kalau dia tidak memiliki anak, maka jatuhnya ke adik-adik kandungnya, ya, kepada yang punya hubungan darah dengan si orang tua yang punya bangunan tersebut, ya, yang meninggal tersebut, ya. Jadi si suami tidak bisa memiliki
warisan dari sisi mertua gitu ya, karena dia tidak ada hubungan darah. Kecuali itu udah dicairkan gitu ya, terus dibagi-bagi gitu, kemudian mau diberikan kepada keluarga dari si istri berdasarkan sukarela boleh-boleh aja. Tapi kalau secara struktur warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bisa gitu ya. Istri turun kepada anak ahli waris pengganti, hubungan darah, bukan kepada suami gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Tere, dan sepertinya Ibu Tere hadir di ruangan saat ini. Boleh Ibu Tere unmute voice-nya dan bisa bergabung bersama kami. Panitia memilih Ibu Tere nih ya untuk mendapatkan privilege. Sambil saya bacakan, kita tunggu bila Ibu Tere bisa hadir secara audio bersama kita. Mohon bantuannya agar pertanyaan ini bisa terjawab. Dan sekarang kita bantu ya Bu Tere. Apabila suatu keluarga ingin membuat surat waris atas ayah yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, sedangkan keluarga yang ada sekarang tinggal ibu dan satu anak, karena anak yang kedua belum lama meninggal, serta saat meninggal istrinya sedang mengandung atau hamil. Pembagiannya di surat waris bagaimana ya? Terima kasih, Tabita. Demikian pertanyaan dari Bu Tere. Saya persilakan Bu. Ya, jadi ada seorang bapak meninggal, punya 2 anak, masih punya istri dan punya 2 anak. Salah satu anaknya meninggal. Waktu bapak ini meninggal, maka ahli waris dari si bapak ini adalah siapa? Istri dan 2 anak. Ya, bagiannya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, dikeluarkan dari setengah dari harta bersama. Ya, jadi si istri punya 4/6, 2 anak punya 1/6, 1/6. Nah, si suami meninggal. Ya, anak pertamanya ya, saya asumsikan anak pertamanya meninggal. Meninggalkan istri yang sedang mengandung, hamil. Kalau anak dalam kandungan itu lahir dengan selamat, maka bagian si bapak jatuh kepada si anak yang bayi tersebut ya, karena di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut pengakuan seorang subjek hukum, termaksud bayi dalam kandungan itu termaksud subjek hukum ya. Jadi dia sudah menjadi subjek hukum meskipun dia masih di dalam kandungan ya. Kalau lahirnya meninggal, maka bagian dari anak pertama itu yang meninggal itu habis ya. Tetapi kalau si anak itu lahir dengan selamat, maka bagian ayahnya itu yang sudah meninggal jatuh kepada si anak, bukan kepada si istri. Ya, tetapi karena anak ini masih di bawah umur, makanya ketika mau melakukan tindakan hukum, maka istri bisa menjadi wali orang tua dari anak di bawah umur. Itu mekanismenya lain lagi. Misalnya si ayah si kakek meninggal ya, si nenek masih ada, kemudian ada omnya masih ada satu, kemudian ada si bayi ini yang keponakan ini. Lalu mau dijual lah harta warisan, sudah muncul nama si bayi yang sudah lahir selamat itu di sertifikat. Jadi namanya kan akan muncul nama si istri, nama anak yang masih hidup, dan nama si cucu gitu ya. Nah, ketika mereka mau mencairkan, mau rumah tersebut mau dijual, kan cucu belum bisa bertindak, masih bayi, nggak bisa tanda tangan akte jual beli, maka si ibu bisa bertindak untuk dan atas nama si anak yang masih di bawah umur. Tapi sekali lagi dengan penetapan pengadilan, harus memohonkan dulu kepada pengadilan sebagai wali orang tua dan juga memohon kuasa untuk bisa menjual bagian si anak ini, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa chat saya kalau memang belum jelas ya. Baik, wow Bu Natalia menyediakan diri, ada akses pribadi channel khusus ke beliau bagi Anda yang belum puas. Tadi ternyata yang bertanya Ibu Tere pakai akun Vivi ya, dan bila ingin mengucapkan sesuatu, terima kasih kepada Bu Natalia, saya persilakan sambil saya lihat lagi waktu kita tinggal 3 menit Bapak Ibu. Saya bacakan yang berikutnya dari Evi Junita, Ibu Evi Junita atau Mbak. Untuk rumah yang adalah peninggalan orang tua dan keduanya sudah meninggal dunia, jika ingin dijual, baiknya apakah dibalik nama dulu ke nama anak-anak atau ahli waris, atau langsung balik nama ke nama pembeli, dalam kurung tidak ada surat wasiat. Silakan Bu Natalia. Pasti harus dibalik nama waris dulu ya. Yang tadi hitungannya ada pajak balik nama waris,
minta SKB bebas PPh, tetapi si penerima waris, yaitu para ahli waris, harus membayarkan pajak yang terhutang, yaitu BPHTB waris. Kemudian dia akan kena pajak lagi ketika melakukan penjual belian gitu ya. Jadi nggak bisa langsung bypass dari nama orang tua yang sudah meninggal sebagai penjual, ahli warisnya masuk sebagai penjual, tanpa muncul dulu nama-namanya di sertifikat ya. Jadi harus balik nama waris dulu sehingga muncul namanya di sertifikat, baru dia bisa bertindak sebagai penjual ya. Kalau tidak ada surat wasiat berarti berlaku pembagian waris menurut undang-undang, yaitu sama besar sama rata gitu ya. Kalau 4 anak ya seperempat 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 gitu. Jadi penjualnya harus dimunculkan yaitu para ahli waris. Mekanisme pemunculannya itu yaitu dengan dibalik nama waris dulu, si sertifikat. Demikian. Baik, terima kasih Bu Natalia. Sekali lagi kita berikan aplaus yuk kepada Ibu Natalia Narsum. Kita udah 2 part ini ya, dan nanti akan next ada part ketiga. Silakan berikan emoticon penyemangat kepada Ibu Natalia, dan saya lihat juga di chat sudah ada banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Bu Natalia, baik penanya langsung yang dibacakan pertanyaannya, dan juga ada yang tidak lupa say thank you untuk Tabita. Jangan lupa itu ya, karena Tabita lah penyelenggara acara luar biasa ini. Nah, sekali lagi mohon maaf ini masalah waktu. Sebelumnya bahkan kita sudah tambah ya menjadi 2 jam, 120 menit bersama. Namun memang tidak pernah cukup. Sekali lagi ini isu yang sangat penting, baik bagi keluarga, bagi diri sendiri, dan juga orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu Sobat Tabita, jangan lupa nanti ada part ketiganya. Nanti saya akan umumkan kapan, bisa dicatat, dan Anda tetap bisa berkorelasi, berdiskusi, bercakap-cakap di WhatsApp grup peserta ya. Dan ada beberapa yang juga sudah meminta nomor kontak kepada Bu Natalia. Saya persilakan Bu, bila berkenan, apakah di DM Instagram atau nomor-nomor kontak yang mana. Kita juga hargai privasi daripada Bu Natalia dengan kesibukannya. Dan mohon maklum juga bila ada pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi dari Bapak Ibu kepada Bu Natalia, agak slow respon, jadi harap maklum. Dan kita bersyukur untuk waktu yang sudah ada, dan tadi kita sudah buka dengan doa. Jadi saya juga undang kehadiran dari Ibu Elsie Pais, Supervisor Divisi Kepesertaan Tabita, untuk menutup dalam doa acara yang sangat baik ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mari kita menutup webinar hari ini. Doa akan saya pimpin menurut umat Kristiani. Karena pertolongan dan kuasa-Mu, maka kami boleh menyelesaikan pertemuan kami pada hari ini. Dan biarlah hanya rahmat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dan sehingga pada diskusi atau pada webinar hari ini yang sudah dijalankan dapat membekali kami. Kami juga memohon biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kami setiap hari. Karuniakanlah kepada kami setiap hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu untuk dapat kami menjalankannya dengan baik. Dan biarlah kebersamaan yang indah ini yang kami alami dalam webinar hari ini senantiasa boleh menolong kami untuk dapat tetap menjaga silaturahmi kami. Sehingga ke depannya kami boleh kembali mengalami kebersamaan ini dalam persaudaraan yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan atas segala rasa syukur kami mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elsie. Dan pengumuman kepada Bapak Ibu Sobat Tabita semua, next webinar, catat ya, next webinar berarti hukum waris part ketiga adalah Sabtu juga seperti hari ini, 13 Agustus. Sekali lagi Sabtu 13 Agustus pukul 10 sampai 12. Taruh di agenda langsung ya. Dan demikian webinar super keren kita pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Natalia Pandiangan, jangan bosan-bosan ya Bu. Dan untuk Pak Leonard, Ibu Elsie, dan tim Tabita yang kece badai ya, semua berkumpul di ruangan ini bila Bapak Ibu bisa lihat, karena ingin mempersembahkan yang terbaik buat kalian semua. Dan Anda tentunya terima kasih para peserta yang telah berpartisipasi selama 2 jam.
appreciate untuk kita semua, dan saya Lina Cindra. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami tunggu kehadiran Anda di acara asik Tabita berikutnya. Tabita, Sobat Dikala Duka. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera semua.